Perkenalkan, nama saya Dewi Gita Brutarigan, NIM 2024060046. Di sini saya akan menjelaskan di bagian saya yaitu home, lokasi, dan kontak us. Mulai dari home. Sintaksnya yaitu sebagai berikut. Di sini saya mengimport font awesome dan framework.css. Juga di sini saya membuat top bar untuk mengatur padding yang ada di atas ini. Top bar ULLI fungsinya untuk mengatur jarak antara simbol-simbol di atas ini. Kemudian header fungsinya untuk berikan padding yang di sini. Kemudian logo ini memberikan margin agar membuat logonya ini menjadi ke tengah. Kemudian di page intro itu memberikan padding ke bawah jadi 200 pixel agar berada di tengah-tengah dari carouselnya. Kemudian di page intro ini fungsinya untuk mengatur ukuran size, dan di footernya ini untuk membuat margin top itu 50 ke bawah. Kemudian yang kontainer ini fungsinya untuk menambahkan jarak antara gambar ini dengan yang ini 80 pixel untuk membuat ukuran dari gambar-gambar ini. Kemudian di sini kita juga mengatur teksnya ke tengah. Kemudian intro block sini fungsinya untuk memberikan jarak antara gambar ini terhadap body yang di belakangnya. Kemudian di sini ada display block, fungsinya untuk memberikan padding antara ini 15 px yang ini. Kemudian font size-nya juga. Kemudian masuk ke service, yaitu memberikan center ke sininya. Lalu untuk di sini fungsinya itu memberikan padding di antara ini, jarak-jarak di sini. Kemudian di ini juga memberikan jarak. Kemudian masuk ke points, yaitu di sini gunanya untuk memberikan jarak antara gambar-gambar ini dan juga tulisannya di bawahnya. Kemudian di sini juga fungsinya untuk mengatur jarak yang ada di poin-poin ini. Kemudian kita masuk ke lokasi. Di sini ada Indonesia, Korea, Vietnam, Italia, dan Thailand. Kita buka Indonesia. Jadi kita langsung aja ke sintaksnya. Jadi di sini aku memasukkan CSS-nya itu inline. Di sini fungsinya itu untuk menampilkan padding yang tadi di atas. Kemudian wrapper-nya itu diberikan jarak. Kemudian bodinya aku bikin background warna kuning, ini warna kuning. Kemudian dimasukkan gambar. Ini fungsinya untuk untuk mengatur gambar. Kontainernya aku buat ukurannya itu 1100 px. Ini untuk mengatur ukuran dari kontainernya. Kontainer yang ada di sini. Kemudian untuk header aku buat gambarnya ini, videonya ini agak ke atas jadi minus 450 px. Kemudian untuk image-nya aku bikin width-nya itu 150 px. Kemudian untuk galerinya aku buat margin-nya itu 50 px. Kemudian di gambar-gambarnya itu aku bikin box sizing, itu fungsinya untuk menampilkan warna gelap seperti bayangan di pinggir gambarnya. Kemudian ini tinggi gambarnya itu 170 px. Kemudian displaynya dibikin flex, dibuat ke tengah, dan videonya itu aku naikkan sedikit lagi ke atas. Kemudian ini aku kurangin jadi 50%. Jadi ini videonya setengah dari video asli. Kemudian font family-nya aku ubah. Habis itu ini fungsinya untuk menampilkan animasi ketika kursor diletakkan di foto-foto ini. Kemudian kita lanjut klik home. Habis itu ke Korea.
Mungkin ini bakal sama semua, tapi di sini aku bikin videonya berbeda. Kemudian aku lupa jelasin kalau di dalam webnya ini di situ tersedia itu ditunjukin benderanya. Habis itu ini artinya cita rasa yang eh, khas dalam bahasa Korea. Kemudian makanan-makanan tradisional dari Korea. Sama seperti Vietnam, Italia, Thailand. Jadi ini videonya aku dapat di YouTube dan aku potong. Oke, mungkin lanjut ke kontak us. Jadi di sini aku buat kontak asnya itu terjalin ke beberapa website, yaitu Instagram. Di sini ada Instagramnya dari web ini. Kemudian untuk Facebook juga muncul ini. Kemudian untuk Gmail muncul seperti ini. Kemudian untuk WhatsApp muncul seperti ini. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Ersanta Karo Karo dengan NIM 2024 Di sini saya akan menjelaskan bagian review tentang dan resep. Kita ke sebelah teks. Nah, di sini di bagian bodinya ada kelas header. Ini dalam kelas header itu ada kelas wrapper yang terdiri dari kelas logo dan menu. Dalam kelas logo ada review yang menggunakan heading 1 atau H1. Lalu kelas menu ada home, lokasi, resep, tentang, dan kontak us yang menggunakan UL atau unordered list. Lalu sini ada kelas wrapper lagi yang dalamnya ada kelas banner yang terdiri dari kelas banner left dan banner right. Di dalam kelas banner left ini ada yang subramen menggunakan heading 2, lalu P yang dalamnya ada kelas FASFA atau seal ini merupakan icon. Lalu ini icon ini gambar garpu sendok. Itu menjelaskan kalau itu adalah lokasinya, yaitu Hakata Ikousa. Lalu di sini ada lagi icon lokasi, yaitu Jalan Taruma nomor 80, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara. Lalu ini untuk reviewnya oleh Arfian Ginting. Sini Arfian Ginting. Lalu ini review dari dia. Lalu Dharma Surya. Yang di sini kalau ditekan kita akan melihat alamat dia. Lalu begitu juga Dharma Surya. Lalu di sini ada kelas banner left, banner light juga. Yang di banner leftnya
sama seperti yang tadi. Oh iya, di sini tadi banner right-nya itu untuk gambar image ramen. Itu letaknya di sini. Ini ramen, sup ramen. Begitu juga seterusnya. Ada ayam mete Thailand yang reviewnya seperti ini bentuknya. Di sini reviewnya, info lokasi, lalu di sini untuk gambarnya. Lalu ada pogo sup Vietnam, rendang sapi Padang, Korean bibimbap, sushi set ngiri dan sashimi. Lalu ada sontam. Sini dia pogo sup Vietnam, rendang sapi Padang, dan begitu seterusnya. Untuk style CSS-nya, untuk body ada margin 0, padding 0, lalu background image-nya ORL, BG, JPG, lalu background size-nya 100%, lalu class wrapper-nya max width-nya 1200 px, margin-nya auto, class header overflow hidden, margin-nya 0,10 px, lalu class header, lalu dalamnya class logo, lalu H1, yaitu font menggunakan font family Museo Moderno di sini. Di sini fontnya, lalu di sini class header, lalu class logo, yaitu float left, lalu class menu float right. Kelas menunya untuk ini, itu home, lokasi, resep, kentang, dan kontak us. Ini lalu kelas menu UL-nya margin 0, padding 0, list style-nya 0. Lalu kelas menu li float left, kelas menu li A, padding 20 px, display-nya block, text decoration-nya non, lalu color-nya black. Lalu kelas menu LIA hover, itu font weight-nya 600. Lalu kelas banner di sini tadi, kelas banner di sini, kelas banner menggunakan margin 0, 15 px, lalu kelas banner, lalu kelas banner left-nya float left, width-nya 50%, kelas banner, lalu kelas banner left-nya yang H2-nya, font weight-nya 600, font size-nya 2 em, font family-nya menggunakan Playfair display di sini, bagian atas di sini. Lalu color-nya black. Lalu untuk yang P-nya font size-nya menggunakan 17 px. Lalu kelas banner right-nya float right, width-nya 40%. Lalu untuk image-nya menggunakan width 100%. Lalu bagian kedua yaitu tentang Foodie ET, judul projectnya, yaitu di sini ada kelas header, yang dalamnya ada kelas wrapper juga, kayak seperti yang tadi, yang dalamnya ada logo, kelas logo, dan kelas menu. Di kelas logonya ini ada tentang yang menggunakan heading 1, H1. Lalu di kelas menunya ada home, lokasi,
review, resep, contact us. Lalu ini bagiannya untuk biar nanti kalau dipencet dia, misalnya di home ditekan home, dia akan kembali ke home. Nah, ini itu alamatnya. Lalu lokasi itu juga review, resep, contact us. Lalu di sini ada wrapper yang dalamnya kelas banner. Sini ada foodie ET menggunakan heading 2, lalu food atau restoran ratings and reviews menggunakan heading 3, lalu foodie ET by Dewi Gita dan Elsanta menggunakan heading 4. Sini di dalam div ya. Lalu di sini ada kelas wrapper yang dalamnya ada kelas profile yang terdiri dari kelas profile left dan profile right. Di profile left ini ada profil pendiri menggunakan heading 3 seperti ini. Ini foodie ET, lalu ini tadi food restorannya, lalu ini profil pendiri begini. Lalu sini ada pendidikan, penghargaan. Ini profil pendiri, lalu di sini menggunakan P, lalu di sini menggunakan icon graduate untuk pendidikan. Lalu di sini ada penghargaan menggunakan heading 3 juga, lalu menggunakan icon medali. Lalu untuk profile right-nya ada foto untuk image. Begini. Ini di sini foto pendirinya. Ini icon pendidikan, icon penghargaan. Kemudian masuk ke bagian resep yang ketiga. Di resep, style CSS untuk tentang tadi. Di sini juga sama seperti yang tadi. Di body-nya ada margin 0, padding 0, background image-nya, lalu background size-nya 100%. Sama seperti tadi. Lalu untuk logonya, logo tentangnya tadi menggunakan font family Museum Moderno. Di sini bagian atas. Di sini itu untuk tulisan tentang lalu di sini class header, kelas logonya float left, menunya float right, lalu menu UL-nya margin 0, padding 0, list style-nya non, lalu kelas menu li-nya float left, lalu kelas menu li-A-nya padding-nya 20 px, display block, text decoration-nya non, color black. Lalu di sini menggunakan font white, lalu di bannernya margin 0 dan 15 px. Lalu untuk teks align-nya center biar dia ada di tengah. Lalu untuk kelas banner H2-nya, heading 2-nya, font weight-nya 600, font size-nya 6 em, font family-nya menggunakan Playfair Display. Di sini. Bagian atas ini. Lalu untuk kelas banner H3-nya font family 8 Pro. Tapi di sini berbeda. Untuk di H3-nya sini yang sebagian ini. Yaitu dia lebih tebal
Kan tadi saya menggunakan bold, sedangkan yang ini semi bold. Jadi yang sebagian sini dia lebih tebal di kelas banner H3-nya. Kalau banner H4-nya dia lebih tipis karena menggunakan semi bold. Lalu di sini ada class profile. Dalamnya ada class profile left yang menggunakan float left width-nya 50%. Lalu class profile yang dalamnya class profile left yang dalamnya ada 3 menggunakan font weight 10, font size-nya 2 em, font family-nya Maven Pro. Lalu color black. Lalu di sini class profile left untuk P-nya font size-nya 17 px. Lalu profile-nya yang profile right menggunakan font right width 35%. Lalu class profile right dan untuk image-nya width-nya 100%. Lalu untuk class profile image width-nya 40%. Lalu ini tadi untuk resep. Tadi lupa CSS. Nah, di sini untuk resep begini tampilannya. Dia menampilkan link-link YouTube untuk memudahkan kita melihat resep di YouTube-nya. Di sini ada beberapa untuk makanan populer seperti ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai gurihnya juga. siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah. Lalu jadi dia ini tadi ada di dalam class wrapper. Di dalam class wrapper itu ada class banner. Nah, di sini dia ada ayam pedas manis, fuyung hai telur, ayam kemangi pat kelapa khas Thailand, lalu resep masakan kimchi Korea, lalu ayam katsu kari, resep okonomiyaki, pomi daging sapi ala Vietnam, spring roll shrimp, resep ayam balado, dan begitu seterusnya sampai kreasi sambal. Lalu untuk style resep CSS-nya sama seperti yang tadi. Untuk bodinya margin 0, padding 0, background image-nya menggunakan bg.jpg, background size 100%. Class wrapper-nya max width 1200 px, margin auto, class header overflow hidden, margin 0 dan 10 px. Lalu class header di dalam H1 di dalam kelas logo, di dalam kelas header menggunakan font family Museum Moderno seperti tadi yang di atas sini. Lalu kelas header, kelas logonya flat left, kelas menunya flat right, kelas menu UL-nya margin 0, padding 0, list style-nya non. Lalu kelas menunya flat left, kelas menu LIA-nya padding 20 px, display block, text decoration non, lalu color black. Lalu kelas menu LIA hover, font white-nya 600, lalu kelas banner dalamnya ada text align-nya center, margin 0,
15px, lalu font weight-nya 600, font family-nya menggunakan Architect Doctor. Di sini bagian ini, di sini, lalu margin bottom-nya 2 cm. Untuk jarak, ini bagian bawahnya. Lalu kelas banner-nya menggunakan garis HR, itu size-nya 3, color-nya white, bagian sini. Untuk pemisah antar videonya, video resepnya ada HR. Ini untuk bagian menunya. Nah, sekian penjelasan review tentang dan resep dari saya. Terima kasih.